Saudara, pada saya mesti cepat karena banyak acara lagi setelah ini. Banyak kejadian besar yang jadi breaking news pada akhir-akhir ini, mulai dari peperangan di Israel, Palestina, kemudian jatuhnya MH17, dan juga apa yang sudah terjadi di Indonesia, Pilpres 2014. Saya mau awali khotbah saya hari ini, tidak bilang mana-mana, tapi saya mau bilang salam 3 jari. Orang yang tahu, mengerti apa yang sudah terjadi, pasti tahu. Zamannya bukan pilihan nomor 1, bukan pilihan nomor 2, tapi 1 dan 2, 3. Dan kebetulan Pancasila, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita berdoa supaya ada persatuan di Indonesia. Amin, saudara. Dan 3 jari, buat saya pribadi, saya diingatkan Tuhan akan kepribadian Tuhan yang Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya nggak tahu kebetulan atau tidak. Tapi saya percaya pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Bapa mengasihi kita unconditionally. Amin. Oleh karena Bapa mengasihi kita, maka kita baca dalam satu firman Tuhan yang menjadi ayat emas yang saya percaya mungkin sebagian besar saudara juga hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal Allah Putra Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini dengan satu misi, dan dia tetap sampai mati, dia submit, dia taat, dia patuh kepada Tuhan. Slide pertama. Patuh kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun datang kepada Bapa. Dan kalau kita lihat perjalanan Kristus, sebenarnya dia selain menyelamatkan manusia dengan menjadi tumbal akan dosa-dosa manusia, sehingga kita beroleh keselamatan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan siapakah Allah Bapa itu. Amin, saudara. Dan apa yang dilakukan tercakup di dalam Yesaya 61 yang dikatakan, John, the translator is lagi pakai baju. Karena tadi yang ada di sini yang akan translate. Oke. Kalau kita cakup apa yang dilakukan oleh Yesus di Yesaya 61, saya pakai akronim bebas, BEBAS, yaitu beritakan Injil, emosi yang sehat, bebaskan yang terikat, anugerah keselamatan dan kekuatan dan sehat jasmani. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pada saat Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita sendirian. Ada pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Amin, saudara. Salam 3 jari, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pada hari ini, saya akan baca satu firman Tuhan yang berbicara mengenai kata saling, yaitu saling melayani, saling menghormati, saling menguatkan, saling mengasihi, saling hidup untuk mendukung satu dengan yang lain. Amin. Dan itu ada di Yohanes 13 ayat 1-17. Slide berikutnya. Seorang akan yang lain. Yohanes 13, 1-17 bisa dibaca. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basin dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dalam bahasa Inggrisnya, if you know these things, you are blessed. You are blessed. You are blessed if you do them. Kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu akan membebaskan kami, firman-Mu akan mengajarkan kami, firman-Mu tidak hanya sekedar untuk didengar dan dikenal dan diketahui dan disetujui, tapi firman-Mu itu yang masuk dalam hati kami, akan merubah kami Tuhan, akan melakukan suatu perubahan di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam internal being kami Tuhan. Ajar kami untuk menginternalisasikan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan merubah kami Bapa. Seperti apa yang Kau mau untuk kami jadi. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat yang mendengar firman-Mu hari ini. Karena kami percaya firman-Mu yang disampaikan dengan kekuatan daripada Roh Kudus pasti akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat 17, masih di ayat 17. Sorry, itu semua ayat tadi ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat ini berbicara kepada saya, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kebahagiaan kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat-ayat tadi, dan juga kalau kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita melakukannya. If you know these things, jadi ini plural, bukan hanya satu. You are blessed if you do them. You are blessed if you do them. Kalau kita perhatikan, kelihatannya hanya satu apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mencuci kaki murid-muridnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa kalau aku melakukan itu, lakukanlah kamu juga kepada seorang dengan yang lain. Saya pikir, ada apa lagi kalau ini plural? Karena dikatakan jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan kepada kita? Kita lihat di ayat 1b. Next ya. Ada 1b itu, kalau kita tahu ya, Yesus tahu waktunya sudah tiba bahwa dia akan pergi dari dunia ini kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Dan juga di situ terintroduce juga bahwa ada iblis di situ. Di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada
orang atau pribadi atau makhluk yang tidak suka kita berada di dalam rencana Tuhan. Tapi di sini yang paling menarik bagi saya adalah firman ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Firman ini jadi rema bagi saya. Firman ini muncul di dalam waktu saya meditate semua firman ini, dan particularly ayat ini mengatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, sama seperti ia senantiasa selalu mengasihi saudara-saudara, demikianlah sekarang ia mengasihi saudara-saudara sampai kepada kesudahannya. Suatu knowledge, suatu pengetahuan yang saudara sudah terlalu umum. Saudara tahu bahwa God is love, Tuhan itu kasih. Maka tidak salah kalau Tuhan, karena Tuhan kasih, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak ada kondisinya. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi sampai kepada kesudahannya. That is knowledge, itu adalah pengetahuan saudara, pengertian saudara. Dan saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. We know that. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi Dia. Kalau kita lihat God's commandment, hukum terutama, Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. The whole being kita diminta untuk Tuhan untuk mengasihi Dia, baru kita bisa mengasihi sesama. Tapi kita tahu bahwa kasih Tuhan kepada kita, itu adalah awal daripada kita bisa mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan tanpa kita mengetahui terlebih dahulu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini semuanya knowledge, semuanya bagi kita dan kita tahu. Tapi apa yang Tuhan mau dalam ayat ini, itu terletak di yang saya highlight. Demikianlah sekarang. Apa arti daripada demikianlah sekarang? Yaitu bahwa kita sadar terus-menerus, consistently conscious, bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya apa? Artinya pengetahuan yang kita tahu dan kita terima dan kita baca bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara, itu harus dialami, harus di-experience, bukan pengetahuan Alkitab yang sudah ditulis hampir 1.500 tahun yang lalu, tapi bukan juga pengetahuan kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kasih Tuhan bahwa Tuhan mengasihi saudara, demikianlah sekarang, saat ini, detik ini, pada saat saudara sadar, pada saat saudara duduk, saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Itu artinya adalah pengetahuan yang saudara tahu, saudara internalisasikan, saudara masukkan dalam hati saudara dan saudara alami sekarang bahwa betul-betul Tuhan mengasihi saudara. Amin, saudara. Saya berharap saudara menangkap maksud Tuhan dalam hal ini. Demikianlah sekarang, itu maksudnya adalah consistently conscious. Kenapa penting? Kenapa penting? Next. Karena tendensi manusia, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, apa yang menjadi atribut, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi tanda seseorang yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, itu sekarang menjadi kebutuhan hakiki daripada manusia. Itu yang terjadi. Secara roh kita mati, kita terpisah hubungannya dengan Tuhan, tapi secara jiwa, secara persepsi, secara apa yang ada di dalam jiwa kita juga sudah rusak, kita sudah merosot dan kita sudah hancur. Dan itu yang diturunkan dari generasi kepada generasi sampai saudara dan saya. Saya percaya saudara mengasihi orang tua saudara, tapi saudara harus realize bahwa keluarga saudara bukanlah suatu keluarga yang sempurna. Ada sesuatu kemerosotan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan apa yang menjadi atribut, apa yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita yang diterima oleh Tuhan, kita menjadi berharga di hadapan Tuhan karena kita diciptakan Tuhan. Itu menjadi kebutuhan manusia. Saudara membutuhkan keberhargaan. Saudara membutuhkan saudara dikasihi. Saudara membutuhkan saudara diterima.
saudara membutuhkan bahwa saudara significance, dan seterusnya. Kalau kita lihat, saya nggak uraikan semuanya, ini ada di Weekend Encounter kalau kita mau satu persatu kita bereskan. Ada ketakutan. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, pada saat dia mendengar suara Tuhan, pertama kali yang masuk dalam hatinya dia takut, dia bersembunyi dan dia malu. Itu yang terjadi di dalam jiwa manusia. Atribut yang sesungguhnya baik menjadi kebutuhan saudara. Dan hanya satu yang dapat mengubah kebutuhan-kebutuhan itu atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu adalah kasih Tuhan sekarang. Kalau saudara tidak mengalami kasih Tuhan sekarang, saudara berpikir, ini cara manusia berpikir, kalau Tuhan tidak mengasihi saya, artinya saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak menerima kasih daripada orang-orang di sekitar saudara, atau suami saudara, atau istri saudara, saudara merasa tidak berharga. Itu sudah otomatis cara berpikir manusia seperti itu. Jiwa manusia itu karena yang tadi saya katakan, membutuhkan kasih Tuhan sekarang dialami dalam hati dan jiwa saudara. Jadi kalau Tuhan tidak mengasihi saya, berarti saya tidak berharga. Berarti kalau saya tidak berharga, berarti saya harus meningkatkan keberhargaan saya dengan cara-cara yang saya lakukan. Cara-caranya adalah mulai dengan performance, cara-caranya kalau saja saya pintar, kalau saja saya mendapatkan sarjana, kalau saja saya mendapatkan jodoh, kalau saya saja berpenampilan dihargai, tenar, kalau saja, amin saudara. Karena kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bisa terkontaminasi dengan kekuatan sendiri kita lakukan. Kita sering terpengaruh dengan yang tadi, karena kita belum pulih. Ada unsur-unsur untuk ego, ada unsur-unsur untuk pride, ada unsur-unsur lain. Kalau kita melakukan pelayanan untuk Tuhan. Tapi kalau menurut saya yang paling optimal adalah pelayanan itu artinya kita bekerja untuk Tuhan, bukannya, oke, nggak apa-apa, tulis itu. Bekerja untuk Tuhan kalau tidak disertai dengan kehidupan bersama Tuhan, lama-kelamaan akan terkontaminasi dengan hal-hal lain seperti ego, kuasa, approval orang lain, dan menuju kepada pengertian sukses yang keliru. Saudara bisa pikir ke situ arahnya. Tapi pelayanan yang optimal, saya percaya, adalah karena kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bekerja melalui kita. Itu artinya pelayanan. Kita izinkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Amin. Ngerti ya maksudnya bedanya pelayanan untuk Tuhan sama pelayanan yang kita membuka hidup kita agar Tuhan bisa bekerja melalui kita. That is the big difference. Kita hanya bisa melakukan yang ketiga kalau demikianlah sekarang ia mengasihi saudara-saudara sampai kepada kesudahannya. Saudara pasti sangat punya assurance, kepastian bahwa itu adalah saudara. Dikasih Tuhan sedemikian rupa. Amin saudara. Dan saya melihat cara yang terbaik yang tadi saya katakan adalah devotion. Devotion. Itu arti melayani. Jadi ada 3, melayani untuk diri sendiri, untuk Tuhan, sama mengizinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu. Yang terakhir, saya mau tunjukkan beberapa bentuk pelayanan. Jadi kalau sudah sampai Tuhan bekerja melalui kita, kita tahu itu adalah tujuannya. Dan saya juga mengharapkan di dalam pelayanan itu, kita senantiasa ada di dalam hadirat Allah terus-menerus. Karena kita tidak sempurna, kita masih senantiasa dikerjakan oleh Tuhan. Contohnya, yang saya mau kasih contoh adalah urusan Maria sama Marta, saudara tahu ya. Bahwa dalam Lukas 10 ayat 40b sampai 42, dikatakan bahwa Marta, kita tahu ceritanya kan, Yesus sedang bicara, Yesus sedang memberikan pesan, Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh.
Marta sibuk ke sana kemari, melakukan banyak pekerjaan. Orang menunjukkan bahwa lebih baik seperti Maria dan bukan seperti Marta, jadi nggak usah kerja. Bukan itu maksudnya firman Tuhan. Tapi yang saya mau sebutkan lebih dalam lagi adalah begini. Marta mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Marta melayani Tuhan, melakukan banyak hal, sibuk, baik di gereja maupun di kelompok sel atau di mana saja melayani Tuhan. But she missed Jesus. Dia kehilangan kebersamaan dengan Tuhan. Yesus ada di situ tapi dia nggak lihat. Itu maksudnya. Melayani selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sering kita juga sibuk. Kalau kita sibuk, kita melakukan banyak hal, tapi Tuhan tidak suruh, atau kita melakukan banyak hal tetapi tidak bersama-sama dengan Tuhan, akibatnya kita disconnect dengan Tuhan, kita disconnect dengan sumber daripada segala kemampuan dan kekuatan kita pakai cara kita sendiri, dan akibatnya seperti Marta. Dia touchy, ya, dia sensitif, dia irritate, dan dia komplain, dan dia lihat kiri kanan dan mulai menghakimi kiri kanan. Itu tanda dari orang yang melakukan pelayanan luar biasa, tapi tidak melibatkan Tuhan dan tidak disconnect dan tidak connect dengan Tuhan. Kita tidak mau seperti Marta. Dan saya percaya kalau Marta disuruh duduk sama Tuhan di samping, di kakinya seperti Maria, baru 5 detik dia sudah mikirin, gue mesti masak apa. Baru mulai mikirin, nanti siapa aja, berapa banyak sih yang datang dan sebagainya. Jadi dia mulai sibuk. Kalau main musik, setelah main musik, dia periksa temperaturnya pas atau enggak untuk supaya kita. No, yang gituan itu enggak boleh. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan dan menerima, merasakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Itu yang tidak dilakukan oleh Marta sehingga dia touchy. Tapi saya percaya karena dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya adalah kalaupun Maria harus melakukan pekerjaan atau pelayanan pada saat itu, kalau diminta oleh Tuhan, dia akan bangkit dan dia melakukan dengan kesabaran, dia melakukan dengan kekuatan, dia melakukan dengan sumber yang benar karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan dilihat kalau begitu saya nggak mau melayani terlalu banyak, saya mau duduk di kaki Tuhan dan do nothing. Itu namanya malas. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan itu yang penting. Amin, saudara. Ini nggak berarti bahwa gereja butuh saudara melayani, enggak. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa jangan sampai miss dengan apa yang kehadiran Tuhan di situ. Ayat yang tadi, Rin, kembali ke yang terakhir tadi. Kemudian yang ketiga, terus, ini yang pertama. Yang terakhir tadi, yang arti pelayanan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ayatnya, kalau saya lihat ya, kita baca ya. Saya masih punya 5 menit, 6 menit. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saya percaya bahwa pelayanan itu tidak berdasarkan kepada status, tidak berdasarkan kepada posisi, tidak berdasarkan kepada tinggi rendahnya jabatan saudara. Amin, saudara. Firman yang saya tangkap bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Sepatutnya kalau menurut kita buat ranking tanpa kita sadari. Karena itu yang saya katakan,
Kalau yang namanya berharga itu mestinya harus cakep, harus punya keluarga, harus punya status, harus punya kekayaan. Itu kalau sudah berpikir seperti itu berarti kita membuat ranking, sudah membuat ranking. Dan berapa banyak decision kita buat karena kita sudah terpengaruh dengan ranking, dengan status yang ada dalam pikiran kita. Itu semua harus dibersihin, saudara. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa aku guru dan aku Tuhan, tetapi dia bisa melakukan hal yang menurut kita, ranking kita, itu perbuatan yang rendah. Saya bisa bayangin bahwa gimana rasanya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sih gue lebih tinggi daripada apa yang harus dilakukan. Gimana perasaan saudara? Ada perasaan enak atau enggak enak? Kemudian orang, dan itu bukan hanya untuk orang yang melayani, orang yang dilayani pun juga kalau punya ranking, dia juga akan serba susah. Gimana rasanya kalau Tuhan tiba-tiba bertelut di hadapan saudara dan cuci kaki saudara? Enak nggak? Hati saudara itu enak atau enggak? Jadi hal yang ketiga itu, kalau pelayanan tidak melihat ranking, tidak melihat tinggi rendahnya, tapi pelayanan juga bukan masalah suka atau tidak suka. Kita biasanya memilih yang suka. Saya ngerasain itu, kalau Tuhan bilang bahwa apa yang sudah aku lakukan, sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu, lakukan juga untuk engkau saling membasuh kaki. Saya lagi mikirin, bagaimana kita rasanya. Baik yang melayani maupun yang tidak, yang dilayani, itu sama-sama nggak enaknya kan. Kalau saya sih, terus terang jujur saya punya rasa nggak enak. Tapi pelayanan bukan masalah suka atau tidak suka, tapi pelayanan adalah yang tadi saya katakan, Yesus bekerja melalui kita. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Amin, saudara. Itu membutuhkan, kalau menurut saya, kedewasaan pengertian yang sesungguhnya. Arti daripada dikasih Tuhan, sehingga kita tidak perlu mencari fulfillment atau tidak perlu mencari value, rasa bahagia kita, karena apa yang Tuhan katakan sudah cukup. Amin, saudara. Nah, pelayanan, suka atau tidak suka, ini saya kasih kesaksian. Remaja saya dihabiskan dari umur 13 sampai saya menikah dengan Penny, itu untuk negara. Jadi saya anak negara, disekolahkan, dikasih makan, ya sekolah bayar sendiri, tapi juga untuk kira-kira setengah tahun dari 1 tahun dibayarin pemerintah, dikasih makan untuk menekuni satu cabang olahraga. Dari tahun 60, waktu saya umur 13, sampai saya lulus sekolah dan menikah dengan universitas dan menikah dengan Penny. Jadi, tanpa saya sadari, rasa keberhargaan saya, itu saya letakkan di dalam satu dasar, bahwa kalau saya menang, saya dipuji-puji orang, saya dikasih medali, saya dihargai pemerintah, dielu-elukan kalau masuk stadion, keluar stadion, banyak cewek cakep juga minta tanda tangan. Penny enggak? Tanpa saya sadari, keberhargaan saya tempatkan kepada penghargaan orang. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mau untuk kita berbuat sesuatu mengizinkan Tuhan bekerja, tapi Tuhan juga lagi mengoreksi karakter kita. Antara spiritual gift dan spiritual life, itu dua-duanya perlu dalam kehidupan kita. Spiritual life itu istilah ICC-nya itu adalah membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi tanpa saya sadari, saya membuat suatu fondasi bahwa untuk bisa dikasihi Tuhan, saya harus berbuat sesuatu, harus perform sesuatu yang luar biasa. Itu untuk meninggikan keberhargaan dan kesombongan. Saya itu dulu, sekarang juga masih, cuma saudara mungkin nggak tahu, sombong. Saya sombong, ya. Ada rasa sombong. Dan Tuhan kikis melalui dalam kelompok sel, di dalam gereja, dan sebagainya. Ini kesaksian. Beberapa kali ya, Tuhan mengikis kesombongan saya melalui security guard di suatu company di mana saya bekerja dulu. Tapi yang saya ingat, kebetulan saya ingat sekarang,
sama Pastor Joe, saya digosok. Dia mungkin nggak tahu, mungkin firman Tuhan ini mungkin saya harus katakan, mereka mereka yang jahat, tetapi Tuhan mereka yang baik untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan saya. Ceritanya gini, waktu saya kerja di ICC, jadi ke gereja ini untuk bekerja, otomatis pada waktu Pastor Joe sebagai senior pastor harus cuti 2 minggu, 3 minggu. Saya tanya, minta daftar apa yang mau diserahkan ke kita ini, termasuk saya, apa yang harus saya perhatikan selama kamu nggak ada. Logis dong pertanyaannya. Kalau saya pergi ke Indonesia pun selama 1 bulan, 4-5 bulan, saya bikin daftar. Ada kira-kira lebih dari 20 item, yang 5 ini saya kasih Dani, yang 5 ini saya kasih Lisa, yang ini saya kasih Pastor Joe, yang ini saya kasih Rini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi supaya jalannya langgeng kan. Tapi saudara tahu Pastor Joe kan, saya mengasihi dia. Karena saya minta, apa yang saya harus lakukan untuk gantiin kamu sebagai senior pastor? Dia diam sebentar, lalu dia bilang, kalau hari Minggu jangan lupa kunci pintu. Just one. So, saya bisa ngamuk, saya bisa ngomel, saya bisa, Pastor Joe, masa senior pastor harus ngurusin gituan yang mesti diserahin? You can say anything, tapi pada saat kita menghadapi sesuatu yang bikin gak enak, sesuatu dengan judgment yang macam-macam, kalau saudara ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang, this is for your own good. Kesombongan saya ditumpas karena saya masih ada kesombongan. Saya masih punya ranking bahwa tutup kunci pintu gereja itu sesuatu yang nggak perlu saya kerjain. Ngerti saudara? Di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami suka duka yang semacam itu. Tapi bagaimana respons kita, gimana reaksi kita terhadap hal yang tidak enak itu yang akan menentukan keberhasilan saudara di dalam mengatasi segala problem dalam hidup ini. Amin. Dan kuncinya satu, kalau saudara tahu betul, mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum lupa saya, ada satu hal yang saya mau tunjukkan. Kalau saudara sudah mengalami ini dan saudara melakukan pelayanan persis seperti di mana fungsi saudara berada, memposisikan diri saudara di mana Tuhan mau untuk memakai saudara bekerja di satu tempat, sekalipun saudara merasa kecil, tapi hasilnya akan besar. Amin saudara. Hasilnya. Dan penutup saya akan tunjukkan kira-kira 1 menit 20 second. Sesuatu kalau kita memposisikan diri kita pada tempat yang benar, ya. Walaupun kita lemah, walaupun kita sepertinya tidak mungkin untuk melakukan hal yang besar. Tapi percayalah, kalau kita melakukan fungsi kita yang benar di dalam suatu urutan yang baik, teratur, Tuhan adalah kepalanya, ada hal besar yang kita bisa lakukan. Oke, Tung, tolong Tung. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building.
Kalau 29 domino dikatakan yang paling akhir itu tingginya seperti Empire State Building. Artinya 381 meter. I think. 381 benar, 381 meter. Kalau sama ujungnya itu 440-an meter, tapi ini kalau gedungnya 381 meter. Saya hitungin itu 1,5 turun paling kecil 4 mili. Itu kalau kita mau lakukan sebanyak 29. Hikmatnya apa buat kita? Kalau kita menempatkan, memposisikan diri kita di dalam satu tubuh Kristus, kita melakukan fungsi kita yang benar di tempat yang benar, hal besar kita bisa lakukan. Amin. 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 Kita berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa pengertian, pengetahuan akan Engkau mengasihi kami satu persatu sampai kepada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Bukanlah sesuatu yang perlu kami ketahui saja, tapi Engkau berjanji, demikianlah sekarang, consistently conscious. Engkau berjanji bahwa kami bisa mengalami kasih-Mu itu sekarang juga Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa agar saudara-saudara kami di sini mau menyempatkan, memberikan prioritas yang benar untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak untuk mendesakkan keinginan kita untuk Engkau melakukan, tapi kami hanya ingin bersama dengan Engkau Tuhan. Beri kepada kami Tuhan pencerahan demi pencerahan tiap hari, sehingga kami menyempatkan untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.